Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom semuanya, rekan-rekan SDH Holland Village yang Ibu kasihi. Kita kembali lagi di chapel ya, dan chapel kali ini chapel yang berbeda. Kalau kalian lihat di sini ya, Ibu nggak pakai seragam, Ibu pakai baju hijau. Terus teman-teman kalian di sini juga pakai pakaian yang hijau dan merah. Nah, kalian bisa coba pikirin nih, ini apa ya? Ini spesialnya di mana ya? Oke. Nah, pertama-tama kita semua harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tetap menyatukan kita bersama untuk mengikuti chapel hari ini. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, kita terpisah secara fisik, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhanlah yang menyatukan kita semua, ya. Nah, jadi Ibu mau menyambut kalian dengan mengucapkan selamat datang di chapel special Christmas. Dan kita tahu betul bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan mari sambut Tuhan Natal ini sehingga kita bisa sama-sama semangat dalam Christmas special ini. Dan kita akan bersaat teduh sejenak. Mari semuanya Ibu ajak untuk diam 2 menit atau 1 menit. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita sama-sama diam sejenak. Dan Ibu kasih waktu untuk bersaat hening secara pribadi. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan Engkau yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, bila hari ini kami ada Tuhan, hari ini kami berdiri di tempat ini maupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk tetap kuat di masa-masa ini Tuhan. Di masa-masa Christmas ini Tuhan, ajar kami untuk benar-benar sungguh-sungguh Tuhan dalam menyambut kedatangan Engkau ke dalam dunia ini Tuhan. Dan Bapa, saya bersyukur Tuhan buat setiap yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Dan Bapa, kami juga akan memulai chapel kami hari ini. Biar Engkau yang terus Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang siapkan setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Engkau yang buka hati mereka Tuhan. Biar Engkau yang biarkan mereka menjadi tanah yang gembur Tuhan dan siap untuk menerima firman Engkau. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap rangkaian chapel ini Tuhan, dari WL Singer, pemusik Tuhan, dan juga pengkhotbah nanti Tuhan, Pak Heinz, biar Engkau urapi beliau Tuhan, biar Engkau yang pakai beliau lebih lagi Tuhan untuk membawa firman Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian chapel ini ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi kita akan sama-sama semangat di Christmas chapel ini ya. Kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Kalian di rumah masing-masing bisa ajak orang tua kalian, kakek nenek kalian, even kakak adik kalian, bisa sama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu pertama, yaitu O Come All Ye Faithful. Bait keduanya, Sing Choirs of Angels. Sing choirs of angels.
adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Bait ketiga. Ya Lord, we greet Thee. Lord, we greet Thee for this happy morning. Jesus, to Thee be all glory revealed. Son of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Puji nama Tuhan. Yuk sekarang bisa sama-sama kita duduk kembali dan mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, jiwa kita, kita mau bersedia dan siap untuk menerima firman Tuhan. Dan Ibu akan menyampaikan sesuatu sebelum kita masuk ke dalam pembawaan firman Tuhan. Kala itu, seorang wanita menangis di tepi kubur. Mata sendunya seakan terlihat mencari-cari. Ia menengok ke kanan, ke kiri. Ia menengok lagi ke depan dan ke belakang. Namun, tangisnya malah kian keras. Tangisnya kian keras, menyadari bahwa ia sendirian. Ia merasa betul-betul sendirian. "Mengapa engkau menangis?" tanya sebuah suara. "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan," jawab wanita itu sambil terus menangis. Wanita itu kembali mencari-cari. Namun suara itu kembali berbunyi. "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Mari kita menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Mari kita sungguh-sungguh untuk membawakan lagu ini. Mari kita menyembah Tuhan. Seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas keman yang namun biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semua yang menyaksikan tayangan di hari ini. Paling sungguh bersuka cita di hari ini diberikan kesempatan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian perayaan Natal Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami puji dan agungkan nama-Mu Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada sepanjang hari ini dari tadi pagi kami boleh Tuhan pimpin, dan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Dan secara khusus saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Tuhan yang memberkati renungan kami saat ini. Dan terutama hamba-Mu bermohon biarlah Tuhan yang mengaruniakan hikmat kepada hamba-Mu. Tolonglah hamba-Mu Tuhan supaya boleh memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terkait apa yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Sehingga firman-Mu itu boleh tinggal diam di hati kami dan boleh memimpin kami ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, terutama di masa pranatal ini. Untuk kami boleh siap menyambut kedatangan Tuhan dan kami boleh terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan semata. Ini doa syukur kami kepadamu hanya dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian ketika mendengarkan kata Natal? Apakah Santa Claus? Apakah hadiah-hadiah Natal yang diberikan oleh orang tua atau orang-orang yang kalian kasihi? Atau mungkin pohon Natal seperti yang kita miliki di depan? Atau hal-hal yang lain? Pak Heinz tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi kalau Pak Heinz mengingat ketika Pak Heinz seumuran kalian, di waktu itu ketika momen Natal, Santa Claus tidak sepopuler sekarang, tapi yang pasti yang paling Pak Heinz ingat adalah tiap kali momen Natal itu adalah di rumah ada pohon Natal, terus di atasnya itu ada bintang, simbol bintang, ada gembala-gembala yang nanti ditemukan di gereja ya ketika ada misalnya ada drama atau seperti apa kegiatan di gereja. Dan ketika kita melihat semua yang Pak Heinz sebutkan tadi, sebenarnya mereka semua itu adalah simbol-simbol saja di Natal. Nah, mungkin tanpa kita sadari ketika kita itu sedang dalam momen Natal seperti ini dan dalam perenungan-perenungan kita, ada kecenderungan dari antara kita lebih tertarik dengan simbol-simbol itu sendiri, dan akhirnya kita itu jatuh kepada satu usaha mengeksplorasi untuk mencari tahu semua simbol-simbol itu. Padahal Alkitab tidak mengharapkan kita melakukan itu, karena itu tidak terlalu penting. Dan lebih parahnya lagi, akhirnya kita itu melewatkan bagian utama dari Natal itu sendiri, yaitu Kristus. Nah, di bacaan yang akan kita baca saat ini, kalau kita tidak berhati-hati, kita juga akan jatuh pada situasi yang sama. Ini adalah bacaan yang sangat populer, yang berulang-ulang kita baca ketika momen Natal. Dan rasanya tidak pernah momen Natal dan kita tidak baca bagian ini. Tetapi kalau kita itu hanya melihat semua yang disajikan dalam narasi ini, dan kita tergoda untuk pergi lebih jauh, untuk mengeksplorasi semua simbol-simbol itu, dan tidak melihat apa sebenarnya yang menjadi cerita besar, yang mencari tahu tentang cerita rencana keselamatan Allah yang kemudian disingkapkan kepada umat manusia, akhirnya kita itu melewatkan yang tadi Pak Heinz bilang, yaitu Kristus itu sendiri dalam perayaan Natal kita. Nah, mari saat ini Pak Heinz mengajak kalian untuk membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai 2, gitu ya. Pak Heinz bacakan buat kalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Sampai sejauh itu pembacaan Alkitab kita untuk pagi hari ini. Anak-anak yang Pak Heinz kasih, Pak Heinz yakin ketika kalian itu membaca satu cerita yang bentuknya narasi,
seperti yang kita juga baca di pagi hari ini, Pak Heinz percaya bahwa guru-guru kalian telah membekali kalian dengan berbagai teknik gitu ya. Bagaimana seharusnya ketika kita membaca cerita tersebut. Dan ketika kita juga membaca narasi ini, teknik yang sama sebenarnya bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui apa sebenarnya logika dari penulisan teks ini. Bagaimana logika dari penulis ketika dia itu menyusun semua cuplikan-cuplikan episode itu menjadi satu narasi yang besar. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa penulis dari Injil Matius yang kita baca tadi adalah Matius yang merupakan murid dari Yesus itu sendiri. Di mana dari Alkitab kita menemukan bahwa Matius ini sebelumnya adalah seorang tax collector gitu ya, kita temukan itu. Dan siapa penerima atau pembaca utama dari Injil Matius ini sendiri? Ketika kita melakukan pendalaman Alkitab, kita akan menemukan penjelasan bahwa yang menjadi penerima pertama dari teks ini adalah mereka yang dikatakan kaum Yahudi, Jews, ya. Tapi ada juga mereka yang masuk ke kategori yang namanya yang disebut Gentile atau orang non-Yahudi. Nah, jadi ini menarik sekali ketika kita itu baca bagaimana teks ini disusun gitu ya. Karena sebelumnya kalau kalian baca di pasal 1 di ayat 21 dikatakan dengan jelas ketika malaikat memberikan nama ya kepada Yusuf untuk nanti kamu harus menamakan Yesus, namanya Yesus. Itu kan diberikan penjelasannya bahwa apa tujuannya, bahwa menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sekarang ketika dihubungkan dengan informasi yang Pak Heinz bagikan tadi tentang logik dari ini ya, susunan cerita, kita kemudian menemukan satu fakta menarik, karena setelah narasi tentang kelahiran Yesus di pasal 1 itu, kemudian langsung berpindah dengan cerita tentang orang Majus, yang kita tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi ketika kita membaca bagian ini, kita langsung mendapatkan satu impresi atau kesan yang mendalam bahwa ini betul-betul benar memang ditujukan pada orang Yahudi teks ini, tapi kita melihat bagaimana rencana keselamatan besar yang Allah telah kerjakan itu kemudian juga itu dinyatakan kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, di bacaan yang kita baca tadi, kalau kalian perhatikan gitu ya, di ayat di pasal 1 ayat 25 sampai di ayat 1 di pasal 2 yang kita baca tadi itu sebenarnya peristiwanya itu kalau dihitung, ini menurut studi Alkitab yang Pak Heinz lakukan, itu dikatakan sekitar 2 tahun ya. Jadi ini mungkin juga merubah pandangan kalian selama ini yang menganggap bahwa ketika berbicara tentang 3 orang Majus gitu ya, kan sudah ada lagu yang seperti itu ya, itu sepertinya momen ketika Yesus baru lahir. Nah seperti itu. Ini sebenarnya sudah 2 tahun setelah Yesus lahir, dan dikatakan bahwa mereka ini, para orang Majus ini datang dari timur ke Yerusalem, yang mana waktu itu yang berkuasa di waktu itu adalah Raja Herodes. Kalian mungkin bertanya-tanya, siapa Raja Herodes ini? Raja Herodes ini sebenarnya adalah seorang raja yang mana waktu itu ketika dia berkuasa itu bukan karena dia itu mempunyai kekuatan politik untuk akhirnya dia menjadi seorang raja, tapi karena dia itu dijadikan raja oleh penjajah waktu itu. Yaitu siapa? Yaitu orang Romawi, bangsa Romawi gitu ya. Nah, perhatikan kata-kata ini. Jadi ini menarik ketika kalian baca teks yang kita baca di 2 ayat tadi, kita pasti langsung ada muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Bagaimana mungkin mereka ini orang dikategorikan itu orang berpendidikan, mereka datang ke satu tempat yang mereka sudah tahu rajanya, gitu kan, pasti ada raja di tempat itu. Nah, sekarang mereka mencari raja yang katanya baru lahir. Ini pasti sesuatu yang aneh gitu ya. Karena Pak Heinz kasih contoh, misalkan ada orang dari Amerika atau nggak usah jauh-jauh dari Malaysia datang ke Indonesia terus bilang mau cari raja Indonesia. Kalau kita konteksnya presiden gitu ya, sudah tahu siapa presidennya, Pak Jokowi. Tapi bilang, oh bukan, ada presiden yang lain gitu kan. Wah, itu berarti apa? Itu nggak bisa dalam kondisi dalam satu negara atau satu kerajaan, berarti itu makar namanya ya. Berarti kan itu ada, wah ini ada mau melawan pemerintah yang sah gitu.
Nah, jadi ini menarik ketika mereka cari seperti itu. Pasti mereka bertanya-tanya, apakah orang-orang Majus ini nggak tahu sudah ada raja yang berkuasa waktu itu? Mereka tahu. Tapi mengapa mereka mencari raja ini yang disebut raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, sebelum lebih jauh, Pak Ins mau ajak kalian untuk melihat ini fakta menarik ya. Sebenarnya tadi Pak Ins sudah bilang bahwa kita nggak perlu masuk sampai ke detail ini karena takutnya kita malah lebih tertarik dengan hal-hal detail yang disajikan di Alkitab. Tapi sebenarnya apa yang Pak Ins mau lakukan adalah memberikan kalian satu pemahaman bahwa informasi yang diberikan oleh penulis Alkitab di bagian yang kita baca itu pasti ada tujuannya ya. Nah, sekarang dikatakan bahwa orang-orang Majus ini itu mereka datang dari timur ke Yerusalem. Kalau kalian mendengarkan satu kata tempat gitu seperti itu Yerusalem gitu ya, apakah kalian langsung berpikir mau cari peta? Saya nggak tahu kalau kalian seperti itu. Tapi Pak Ins tipenya seperti itu. Kalau menemukan nama tempat, Pak Ins suka cari tahu di mana sih tempatnya itu. Nah, kalau kalian lihat di peta di Alkitab itu Yerusalem gitu ya, itu dekat dengan Bethlehem. Ada yang ukur itu jaraknya itu ya dikatakan mungkin nggak sampai 10 km gitu ya, nggak terlalu jauh gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kalian zoom out gitu ya, kalian akan menemukan wilayah di sebelahnya, kalau ke arah timur gitu ya, itu kalian akan menemukan wilayah yang sangat luas. Dan ketika dilihat dari letak tempat-tempat yang ada di peta itu, para ahli Alkitab itu sepakat, sepertinya mereka menduga bahwa orang-orang Majus ini yang kita baca di bacaan tadi adalah mereka yang datang dari wilayah Babilonia. Nah, kalian pasti bertanya, bagaimana mungkin mereka itu bisa tahu gitu ya? Nah, kalian harus ingat. Dan Pak Ins percaya, apalagi sekarang kita yang sedang baca Yesaya sudah hampir 1 semester ini, kalian ingat bahwa orang Israel dulunya pernah itu dibuang gitu ya, diasingkan ke wilayah Babilonia gitu ya. Dan tentu ketika mereka di sana nggak mungkin mereka tidak bersosialisasi, mereka pasti bersosialisasi dengan warga di sana. Dan akhirnya mungkin dalam sosialisasi itu orang-orang yang berpendidikan di Babilonia kemudian mengerti budaya orang Israel dan mereka juga mendengar cerita-cerita dari orang Israel. Dan akhirnya mereka itu kemudian mungkin mendengar tentang bagaimana nubuat-nubuat yang pernah diberitakan tentang Yesus gitu ya. Nah, akhirnya itu mungkin salah satu alasan akhirnya mengapa mereka tahu. Selain itu, Pak Ins juga percaya mereka melakukan studi yang sesuai dengan keilmuan mereka ya. Akhirnya mereka itu menganggap ini ada satu peristiwa penting itu. Nah, tapi itu sebenarnya penjelasan, kalau bagi Pak Ins itu penjelasan yang diberikan oleh manusia tentang bagaimana orang-orang Majus ini kemudian bisa menemukan Yesus gitu ya. Karena di bagian yang kita baca tadi itu dikatakan dipimpin oleh bintang. Tetapi bagi Pak Ins sendiri, Pak Ins percaya bahwa orang-orang Majus ini ketika mereka mampu melakukan itu bukan karena usaha mereka. Tapi Tuhan yang berkasih karunia kepada mereka, memberikan mereka pengertian, menuntun mereka, dan Tuhan menggunakan ciptaannya dalam hal ini bintang gitu ya, untuk mengarahkan mereka sehingga mereka itu bisa menemukan Kristus, menemukan Yesus. Dan mereka datang dengan satu misi, mereka bilang mereka mau menyembah Yesus. Nah, ini menarik sekali ya. Ketika kalian lihat tadi Pak Ins sudah sebutkan peta, kalau diukur, ini ada orang yang mengukur gitu ya, dari tempat mereka di Babilonia menuju ke Yerusalem, itu diperkirakan itu jaraknya itu hampir 1.300 km. Itu sangat jauh ya. Nah, apalagi di zaman itu tentunya nggak ada yang menggunakan pesawat terbang gitu ya, apalagi menggunakan Grab, nggak ada melakukan perjalanan sejauh itu. Dan kalau mereka itu tiap hari melakukan perjalanan, menempuh perjalanan itu sampai 32 km, berarti untuk jarak itu setidaknya mereka itu memerlukan waktu 40 hari untuk melakukan perjalanan darat dari tempat mereka menuju Yerusalem. Nah, ini bukan perjalanan yang mudah. Karena itu Pak Ins lebih percaya dengan teori yang mengatakan bahwa ini pasti bukan 3 orang saja yang melakukan perjalanan, tapi mereka adalah sekumpulan orang. Dan kalau mereka itu adalah orang-orang yang berpendidikan, mungkin mereka bukan raja, tapi mereka pasti orang kaya gitu ya. Tidak mungkin mereka melakukan perjalanan itu tanpa dikawal.
Jadi bisa jadi mereka itu melakukan perjalanan dengan jumlah, I don't know, mungkin belasan orang atau puluhan orang yang mendampingi mereka, karena mereka harus melakukan perjalanan sejauh itu dan banyak yang harus mereka bawa. Nah, poin-poin dari apa yang Pak sampaikan itu adalah betapa perjalanannya mereka lakukan itu begitu jauh dan sangat membahayakan, gitu ya. Nah, sampai di sini. Tadi Pak di awal bilang bahwa Pak nggak mau masuk ke detail-detail yang terlalu jauh, karena pertanyaan penting adalah ketika kita mengetahui semua detail-detail itu, apakah kita semakin mengasihi Kristus dengan apa yang kita baca? Dan sebaliknya, apakah kita semakin membenci dosa ketika kita itu mengetahui semua detail yang kita temukan dalam Alkitab? Ini adalah pertanyaan menarik. Jangan sampai kita itu lebih tertarik dengan semua detail-detail yang diberikan di Alkitab dibandingkan kita itu lebih tertarik dengan Yesus yang diceritakan di bagian yang kita baca tadi. Nah, anak-anak yang Pak Ens kasihi, tadi Pak Ens sudah bilang bahwa perjalanan yang mereka lakukan ini bukan perjalanan yang mudah, ini perjalanan yang jauh. Nah, satu waktu Pak Ens itu mendengarkan satu khotbah, dan khotbah ini dibawakan oleh seorang theologian yang sangat berpengaruh saat ini yang bernama Sinclair Ferguson ya. Satu kali dia menceritakan seperti ini, bahwa dalam keluarga mereka itu punya kebiasaan bahwa mereka ada satu waktu tiap tahun untuk ada family vacation, gitu ya. Mereka berlibur sebagai satu keluarga. Nah, dan ini menjadi suatu agenda rutin bagi mereka tiap tahun dan sangat penting bagi mereka sebagai keluarga. Nah, satu waktu mereka sudah merencanakan untuk berlibur, tapi kemudian salah satu anak dari Pak Sinclair Ferguson ini kemudian meminta izin kepada Pak Sinclair dan istrinya kalau boleh dia tidak melakukan perjalanan dengan keluarga untuk melakukan liburan. Nah, mereka bertanya, kok bisa? Ini kan sudah kita rencanakan, sudah dari jauh-jauh hari, dan ini penting buat keluarga kita. Kenapa? Dan yang lebih mengagetkan Pak Sinclair Ferguson adalah ketika mengetahui alasan dari anaknya ini, bahwa dia ingin melakukan perjalanan. Nah, mereka ini, Pak Sinclair ini tinggal di Skotlandia, gitu ya. Dan anaknya ini ingin melakukan perjalanan dari Skotlandia yang kita tahu itu satu wilayah dengan Inggris, gitu ya. Ingin melakukan perjalanan menuju ke Australia. Kalian pernah melihat peta dan membayangkan jaraknya betapa jauh perjalanan itu? Nah, saat dikasih tahu seperti itu, Pak Sinclair Ferguson tidak menanyakan lebih lanjut lagi kenapa anaknya mau melakukan perjalanan tersebut. Karena dia dan istrinya tahu, pasti ada sesuatu yang mendorong anaknya untuk melakukan perjalanan itu. Dan apa yang mendorong dia untuk melakukan perjalanan itu? Karena di Australia, kekasihnya sedang menunggu dia. Nah, jadi dia berani melakukan perjalanan sejauh itu dan rela meluangkan waktu sejauh itu melakukan perjalanan karena dia ingin ketemu dengan kekasihnya yang sangat dia kasihi. Yesus melakukan perjalanan, kalau bisa dikatakan seperti itu ya, itu Pak percaya lebih jauh gitu ya, dari perjalanan di Skotlandia menuju ke Australia. Dan bukan hanya berbicara tentang jarak, tapi perjalanan yang Yesus lakukan itu konsekuensinya adalah dia itu meninggalkan gitu ya, surganya yang mulia. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari umatnya. Pak Yens memberikan penekanan di sini ya, mencari umatnya dan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Wow. Pertanyaan buat kita di pagi hari ini. Saat kita memikirkan ulang momen Natal gitu ya, dan kita melihat bagaimana orang Majus tadi itu melakukan perjalanan jauh dan mereka datang menyembah Yesus gitu ya. Apakah kamu memikirkan untuk momen Natal ini ada pengorbanan yang sejenis yang mungkin kamu akan lakukan supaya kamu bisa datang menyembah Yesus? Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah saya harus melakukan perjalanan sejauh orang-orang Majus? Enggak perlu seperti itu. Tapi Pak Yens percaya ada bentuk-bentuk pengorbanan yang bisa kita lakukan sehingga itu kita semakin diarahkan untuk kita memaknai dan betul-betul menghayati ketika kita datang menyembah Yesus. Dan ketika kita melakukan itu, Pak Yens percaya kita itu akan semakin mengalami apa yang artinya kasih Yesus. Kita akan semakin mengalami
dan melihat keindahan Yesus. Dan kita akan semakin tenggelam dalam keindahan itu. Dan semakin kita mengenal Dia, semakin kita meluap-luap dengan sukacita untuk rencana besar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apakah momen Natal ini akan kalian lewatkan begitu saja seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau momen Natal ini kembali boleh menjadi momen istimewa, membangkitkan lagi cinta kalian kepada Tuhan, dan betul-betul kalian mensyukuri akan segala pekerjaan yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kamu, kehidupan orang tuamu, keluargamu, dan orang-orang sekitarmu. Saya percaya bahwa momen Natal tahun ini menjadi momen Natal yang istimewa buat kita semua. Kebanyakan dari kita akan merayakan Natal tahun ini dengan cara yang berbeda karena situasi pandemi yang sedang kita hadapi. Tetapi Pak Ains percaya bahwa dengan situasi sulit yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan akan pakai situasi ini dengan luar biasa untuk boleh mengarahkan hati kita, sehingga kita itu semakin mengarahkan seluruh energi kita, perhatian kita untuk mensyukuri pekerjaan baik yang telah Tuhan kerjakan. Dan kita akan semakin melihat, bersyukur akan hadiah terbesar yang Tuhan berikan pada kita, yaitu Yesus yang telah datang ke dunia, yang mencari umatnya, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh Tuhan bagikan. Kami berterima kasih kalau di momen ini kami boleh kembali diingatkan sekali lagi apa makna Natal yang sebenarnya. Ajarkan kami untuk boleh terus mensyukuri untuk berkat luar biasa yang Tuhan karuniakan pada kami, yaitu Kristus. Ketika kami melihat bagaimana Tuhan mengintervensi kehidupan orang Majus, Tuhan menggunakan ciptaan Tuhan, bintang, untuk memimpin mereka dan akhirnya menemukan Yesus dan menyembah Dia. Kami percaya Tuhan juga bisa menggunakan berbagai hal dalam kehidupan kami untuk mengarahkan kami sehingga kami mencari Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk momen hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami boleh semakin memaknai momen Natal di tahun ini. Dan biarlah kami terus digerakkan untuk kami boleh membagikan sukacita Natal ini kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang tua kami, adik atau kakak kami, kepada keluarga terdekat kami, dan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kami boleh berinteraksi, terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Kami tidak tahu dengan cara seperti apa kami menjangkau mereka, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami ketika pada waktunya Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh menjangkau mereka. Ini adalah berita sukacita yang tidak bisa kami gunakan sendiri Tuhan, atau kami nikmati sendiri. Tapi ini adalah berita sukacita yang harus kami sebarkan, karena memang layak untuk disebarkan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah momen Natal tahun ini boleh mengajarkan kami untuk kami boleh semakin menemukan sukacita dalam Tuhan, menemukan damai sejahtera yang tidak pernah akan bisa ditawarkan oleh dunia ini, dan rasa aman yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa dalam punya surga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Heinz untuk firman-Nya yang telah sangat memberkati kita, ya, dan kita harus memuji nama Tuhan lebih lagi karena betul sekarang kita benar-benar mengerti sesungguhnya siapa yang kita cari. Dan sebelum Ibu mau mengajak kita untuk berefleksi melalui nyanyian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih berikan kita kekuatan, bahkan kalian masih diberikan kesehatan. Dan kita harus bersyukur banget karena hal tersebut. Dan sekarang meskipun kita terpisah-pisah, kita nggak bisa merayakan Natal bersama-sama di sekolah, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang tetap menyatukan kita melewati kasih-Nya.
Dan Ibu ajak kita untuk kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan mari kita menyanyikan lagu Who Would Have Dreamed. On a starlit hillside, shepherds watch their sheep. Slowly David's city drifted off to sleep. But in this little town of no great renown, the Lord had a promise to keep. Prophets have foretold that a mighty king would come, long-awaited ruler, God's anointed one. But the sovereign of all looked helpless and small as God gave the world His own Son. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan to save the world. Wondrous gift of heaven. Wondrous gift of heaven, the Father sends the Son, the Lamb from time eternal, moved by holy love. He would carry our curse and then He reversed, so we can be daughters and sons. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan to save the world, to save the world. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan to save the world, to save the world, to save the world. Ya. Sekarang kita hampir tiba di penghujung chapel edisi Christmas ini. Dan kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Mari kita menyanyikan lagu Hark the Herald Angels Sing. Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and
Puji nama Tuhan. Oke, tibalah kita di penghujung chapel hari ini dan saya mengundang Pak Heinz untuk memimpin kita dalam doa berkat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang boleh kita laksanakan bersama. Dan saat ini mari kita akhiri ibadah kita. Pak Heinz undang kalian untuk berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji dan agungkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan untuk hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terutama saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan kami, dengan guru-guru kami, begitu juga dengan orang tua kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang memeteraikan firman yang telah diberitakan tadi, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Ini doa syukur terima kasih kami kepadamu, yang kami persembahkan hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang Pak Heinz kasihi, dengarkanlah pesan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 16-21 untuk mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Chapel Christmas Edition tahun ini, dan saya mengundang para pemusik dan para singer untuk maju ke depan. Have a wonderful Christmas. Bye-bye. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami para administrator, Pak Andrew, Pak Heinz, Pak Bernard mengucapkan Selamat Natal 2020. Kiranya damai Kristus menyertai kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hai anak-anak SD Holland Village. Merry Christmas. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Joy to the world, the Lord has come. Selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita beserta kita semua. Merry Christmas. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, Merry Christmas semuanya. Selamat memaknai kelahiran Tuhan Yesus. God bless you. Telah lama ku cari-cari. Cari apa? Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Allah Bapa, Dialah Raja damai. Halo anak-anak, selamat Natal. Semoga sukacita Natal
dan damai Natal menyertai kita semua. God bless you. May you have a joyful, Peaceful and meaningful Christmas. Merry Christmas. Shalom anak-anak, Ibu mau mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Walaupun dalam situasi seperti ini, semoga kita semua tetap semangat dan bersukacita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. God bless you.